Kalau saya secara pribadi luar biasa. Kenapa? Seorang anak diperjuangkan oleh ibunya untuk berangkat ke luar negeri memakai biaya sungguh luar biasa dengan cinta dan kasih, dengan perjuangan, nyampe di sana disia-siakan hanya karena omongan orang. Bagi saya, anak kayak gini ini luar binasanya. Nggak tahu diri. Umur 24 tahun. Kerja, Bos. Kecuali kamu sudah umur 75 tahun. 24 tahun, kamu itu masih seger-segernya, masih kuat-kuatnya. Sak kentu-kentune barang kuat. Hehehe. Ya aku dulu pernah nom rek. Saiki wis ngono wisan saiki gak kuat ya. Tetapi percayalah kamu pasti akan menyesal karena di ujung ceritamu kamu akan pernah berkata, saya pernah ada di Taiwan, saya bekerja keras di Taiwan, tetapi karena teman-teman saya mengatakan seperti ini, aku ikut dalam arusnya, dan akhirnya saya tidak pernah bisa kembali lagi ke Taiwan. Oh, Taiwan yang begitu sahdu, aku tinggalkan dengan cerita baruku. Kasian gak sih? Hah? Mulai neko-neko ora, aku gak neko-neko lho rek, masuk kena PL neh. Wis mulai kok kena PL maneh lho. Yo apa sih nek? Aku iki lho mesti kebablasan. Keceplosan. Ya, jadi saya hanya kasihan pada seorang ibu yang berjuang dengan cinta kasihnya, dengan kasih sayangnya menyekolahkannya. 25 tahun, anak dua mis wis rasa budal, ndek anak loro, tambahin 5. Wis ora usah ndek luar negeri gawe anake. Ngopo di luar negeri barang entek-entek duit. Gawe rem cakram mis yo mis Hongkong ada job peternakan babi-babine sapa lah opo ngejeng awakmu sing teko Indonesia yang notabene kamu itu muslim. Ora ana pertemanan babi-babine sapa. Iki sowering kali arek-arek iki diinane peternakan ayam, saiki peternakan babi. Lah wong kamu dhewe iki muslim, gak mungkin kowe goleki wong muslim. Kok iso ana pertemanan anu lho Mis, di Hongkong apa ada job peternakan babi. Kowe iki muslim kok golek peternakan babi apa sih rek? Sing jelas apa oleh golek job? Hah? Budalan ning kene ndek Hongkong. Oke, babi ngepet ning kene. Ya Allah, kok yo astagfirullahaladzim, diingin peternakan ayam. Enek job tempe, jobe tempe piro? Sing dibutuhne iki lho wong 1 sampai wong 5, sing daftar wong 500, dihapusi kowe rek. Hah? Kok iso gitu? Mis kurusan-kurusan tak pentung iki settingan iki. Kowe lek njogak ndelok ndek YouTube ya ora kurus aku iki. Ono ae pertanyaane arek-arek dan sing promosi iki lho ya sapa? No peternakan babi iki ya Allah Gusti. Nyun ngapura Gusti. Alhamdulillah Miss Yuni diet 10 dino jos. Lah aku ora tau diet tau. Teko cilik digedhekne basal gedhe kok dicilikne ora. Sik jek golek panganan aku jan. Jenenge kok Itel ta? Intul apa intul? Diluk maneh. Ayo manut diet Balio. Lambene sapa? Mintul. Oh, mintul. Kudu mintul. Oh, enek emen ndek ngarep. Ontrene awakmu kerek sing jarak. Giliran diwaca komene lho, aku dilolokno mbek arek. Jenenge M ndek ngarep intul. Pernah kan anak Emi sao cangkemmu rek. Good afternoon. Bisa Mbak Etil. Eti. Lu sapa kuwi jenenge? Halo, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang sayang. Iya, Miss, mohon waktunya ya, Miss. Terima kasih sudah mengangkat telepon saya. Iya sayang. Iya, Miss, saya boleh cerita sedikit, Miss? Boleh. Gini, Miss. Dulu kan saya punya anak ya, Miss ya. Saya aslinya Indonesia, Miss. Cuman saya sering dengar labnya Miss Yuni, bahkan saya sembuh dari sakit itu gara-gara ini omongannya Miss Yuni. Hah? Omongan saya yang mana, Bu? Miss Yuni kan pernah bilang kan, bahagiakan diri sendiri, jangan peduli dengan orang lain. Orang lain
hanya tahu kita sehatnya, hanya tahu kita ininya gitu, bahagianya gitu kan, Miss. Gini Miss ceritanya, saya tuh kan dulu pernah menikah, pernikahan saya yang pertama kan Miss, lahirlah anak saya kan Miss. Tapi waktu saya hamil 3 bulan tuh saya minggat dari suami Miss, suami saya yang pertama, karena dia selingkuh gitu loh Miss. Saya kan dari Kalimantan Miss. Nah, habis itu kan saya minggat kerja lah saya di Jakarta Miss, sampai anak saya lahir. Saya besarkan sendiri Miss, saya nggak pernah minta uang sepeser pun, bahkan saya tutup gitu loh Miss, komunikasi dengan itu mantan suami gitu kan Miss ya. Nah, terus saya sampai Miss gedein sendiri, saya berjuang sendiri sampai waktu itu anak saya umur 4 tahun Miss, saya dinikahi sama orang gitu loh Miss. Ya mungkin doa-doa saya gitu loh Miss. Waktu itu kan saya kerjanya, maaf ya Miss ya, saya kerja malam gitu loh Miss, kerja nggak baik lah gitu, makani anak saya gitu loh Miss. Tapi ada orang baik lah nikahin saya gitu loh Miss. Akhirnya saya berumah tangga Miss, 2007 itu saya berumah tangga. Baik, hubungan saya baik sama suami saya gitu kan. Anak saya juga terjamin Miss. Sekolah swasta, pokoknya saya sama anak saya itu terjamin lah, suami saya bertanggung jawab gitu kan Miss. Nah, habis itu Miss, tahun 2019 itu kan Miss, saya pulang ke Kalimantan karena saya dapat kabar adik saya meninggal gitu loh Miss. Nah, anak saya kan tahu ini bukan bapaknya gitu kan, tahu Miss. Karena anak saya kan udah gede waktu itu, 16 tahun 8 bulan gitu loh Miss. Akhirnya dia pengen ketemu sama papanya, tapi papanya tuh ingkar-ingkar janji, nggak mau nemuin dia Miss. Akhirnya kami pulang lagi ke Surabaya itu Miss. Pas kami pulang ke Surabaya itu, saya ngomong gini, udah tahu kan gimana papahmu, saya bilang gitu. Mau nemuin kamu udah gede aja nggak mau, apalagi makanya sukseskan hidupmu, saya bilang kan. Mumpung ayahmu masih mau biayai kamu, bertanggung jawab gitu Miss. Nah, saya nggak ngerti Miss, setan apa anak saya tuh tiba-tiba nyari akunnya bapaknya gitu loh Miss, lewat IG gitu. Terus mereka komunikasi itu tanpa sepengetahuan saya Miss. Saya dipitnah habis-habisan Miss, waktu itu kan anak saya masih kelas 1 SMA Miss. Nah, akhirnya anak saya itu tiba-tiba bilang gini Miss, mah, aku mau ikut papa nanti hari Jumat, aku mau dijemput katanya Miss. Nah, saya waktu itu kan saya anggap itu bercanda gitu loh Miss. Saya bilang, halah, uang mana mau papa mau jemput kamu ke Surabaya, jelas-jelas di Banjarmasin aja kamu lo nggak ditemuin, saya bilang waktu itu Miss. Nah, habis itu Miss, ternyata Miss, ini loh kalau nggak percaya katanya. Lah, waktu itu Miss, saya ngomong, kenapa? Saya bilang mau jemput. Saya bilang anak udah gede, udah cantik. Saya bilang baru datang, saya bilang gitu. Yo nggak tahu, anaknya mau kok ikut sama saya. Mana ada, saya bilang. Kok enak sekali, saya bilang. Akhirnya, ya udah kalau kamu nggak mau ngasih kan, kita ke jalur hukum aja, katanya kan. Oke, saya bilang kita ke jalur hukum katanya. Terus waktu itu Miss, suami saya, ya udah mah, nggak apa-apa, kita lawan katanya lewat jalur hukum. Waktu itu Miss, saya konsultasikan Miss sama pengacara, sama orang-orang yang ngerti hukum lah Miss, intinya itu. Lah, sampailah pada sidang Miss. Sampai pada sidang itu Miss, saya udah uang di tangan itu loh Miss, ya hampir 150 juta Miss, untuk bayarin pengacara itulah, untuk istilahnya untuk berjuang untuk saya lah gitu loh Miss. Lah, pas di pengadilan tuh Miss, hati saya rontok Miss. Anak saya lo bilang, ditanyain sama hakim, kamu mau ikut mamamu apa papamu, katanya. Saya mau ikut papa, katanya gitu Miss. Hati saya rontok Miss. Langsung saya bilang, ya udah kalau kamu mau ikut papamu, aku minta waktu 1 hari aja, saya bilang. Besok, saya bilang gitu. Lah, bapaknya itu nggak terima Miss. Nggak, harus saya bawa ke Kalimantan. Nggak bisa,
pisau Miss, ayo kita nggak dapat dua-duanya, saya bilang sampai saya gitu Miss waktu Ya itu Miss. Allah. akhirnya Miss, oke katanya, nanti siapa yang membiayai tiketnya? Suami saya yang sekarang ini bilang, nanti tak biayai katanya tiket, nggak usah takut kamu katanya. Lah, satu malam itu Miss, anak itu tak peluk Miss, tak ingatkan. Nah, aku bilang, ini loh ayahmu yang ngajarin kamu naik sepeda, yang mandiin kamu, yang nyekolahin kamu, yang apa-apa lah Miss. Saya ingatkan itu memori 16 tahun, 8 bulan itu Miss. Anak saya itu tidak peduli Miss. Tetap Miss, berangkat dia, aku pokoknya mau ikut papaku katanya. Akhirnya saya antar Miss ke Juanda Miss. Habis saya antar ke Juanda tuh Miss, saya nggak bisa hidup. Makan nggak bisa, mandi nggak bisa, saya nggak punya semangat hidup Miss. Saya di kamar aja saya. Terus saya ada teman kan datang, anak kamu itu nggak mati kok, anak kamu masih bisa telepon, kamu masih bisa lihat statusnya, doa aja katanya. Berdoa saya Miss, ternyata dia di sana itu nggak enak Miss sama ibu tirinya. Dia dijatah kan Miss, satu bulan itu cuma dijatah 150.000. Padahal anak saya di sini Miss, satu hari loh Miss 25.000 dia sanggup sekolah Miss. SMA, Gojek saya, fotokopi saya, semua saya. Tahunya dia uang jajan tuh cuma 25.000, dia perlu apa? Kami keluarkan uang Miss. Ternyata dia di sana sama ibu tirinya itu Miss cuma dijatah 150.000 satu bulan, sudah makan sama untuk apa-apanya gitu Miss. Ya Allah, terus? Iya Miss, akhirnya Miss hari ibu anak saya telepon gini, "Mah, aku nggak kuat, aku jemputan," katanya. Namanya saya Miss, posisi lagi ngedrop apa, hampir 1 bulan saya nggak mandi Miss, nggak sisiran. Saya pergi ke kantor suami saya, ya anaknya minta dijemput, saya bilang. Saya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal Miss, lari saya nyari tiket Miss. Akhirnya anak saya bisa ke sini Miss, tapi habis ke sini tuh Miss, Natalnya Masya Allah Miss, 3 hari di rumah berantem sama saya, minggat. Nanti saya nyari Miss, tiap malam tuh saya nyari, nanti dapet Miss, dapet pulang 2 hari Miss, minggat lagi. Begitu 1 tahun saya Miss. Habis itu ya saya bilang sama suami saya, aku kok capek, saya bilang, nyari tiap malam itu aku capek. Tak bilang, ya sudah mah kalau capek lepaskan aja. Toh kamu sudah berjuang, toh kamu sudah berusaha jadi ibu yang baik, lepaskan aja biar bebanmu nggak berat, kata bilang suami saya. Akhirnya Miss, saya lepaskan Miss, saya lepaskan 1 tahun tuh Miss. Memang mulut saya melepaskan Miss, tapi hati saya setiap kali mau makan, anakku makan nggak ya, terus gitu Miss. Setiap saya makan enak, setiap saya pegang uang, anakku pegang uang nggak ya, saya gitu Miss. Akhirnya Miss, dia tuh 2 tahun Miss tanpa kabar Miss. Ngabarin saya, "Ma, aku punya cowok," katanya. Saya bilang, pulangu. Saya bilang, nggak mau pulang Miss. Akhirnya saya sakit Miss. Tahu Miss, saya punya gula darah itu Miss 550 pernah, 600 saya pernah Miss. Saya kayak orang nggak hidup itu loh Miss. Penyakitan. Saya tuh pernah Miss sampai di ICU Miss. 3 hari saya di ICU itu. Nggak ada semangat hidup saya itu Miss. Saya di ICU terus sadar, suami saya menghubungi dia kan Miss, pakai nomor baru gitu. "Pulango, ini loh mamahmu, takutnya kamu nggak bisa temuin lagi." Lihatan, saya sampai transfusi darah waktu itu. Dia cuman bilang, "Iya, nanti." Sampai saya pulang dari rumah sakit Miss, nggak ada dia tengok-tengok saya Miss. Akhirnya waktu itu saya scroll TikTok Miss, lihat Miss Yuni, "Bahagiakan dirimu, ngapain, nggak penting," katanya. Orang istilahnya, kalau dia nggak mau mikirin kamu, ngapain kamu
mikirin dia gitu loh, intinya gitu loh Miss, yang kata-kata yang pernah saya lihat awal-awal saya lihat TikTok Miss Yuni itu. Terus habis itu makano, Miss Yuni kan pernah kan bilang makano, pengen bakso, beli bakso, nanti anakmu itu loh nggak bakal mau menerima kamu dikala sakit gitu. Ada kan Miss Yuni pernah bilang gitu kan? Iya, gara-gara seorang ibu yang nggak dipedulikan, bahkan dijancuk-jancuknya saat ditelepon. Itu ada. Iya Miss. Iya, saya pernah itu langsung dengar gitu, langsung tuh seolah itu saya tuh ditampar sama Miss Yuni, seolah itu kayak apa ya, omongannya Miss Yuni tuh kayak kok mati saya nggak nampar loh teman-teman, nggak loh, saya nggak nampar loh, saya nggak nampar siapa-siapa loh, saya nggak nampar siapa-siapa loh, aku nggak nampar siapa-siapa loh, aku ora loh, aku ora, saya nggak nampar siapa-siapa, nggak, saya nggak nampar siapa-siapa. Doaku loh, doaku, yakin doaku, kata-kataku loh, yo, ojo dipreset-preset no lo yo, kuwi arek VB Pro yo ojo difitnah aku loh yo, piye iki, telepon ae, aduh, ki alam gak apa piye bu iki, doaku loh. Aku ora ngono aku. Halo Bu. Halo, maaf Miss, nggak tahu lah tiba-tiba mati, saya telepon sibuk gitu Miss. Oh alhamdulillah, bukan kuotanya habis kan Bu? Bukan. Terus Miss, Miss Yuni pernah bilang kan yang masalah kalau perlu bakso makan, kalau nggak usah mikir orang lain, meskipun itu saudara, meskipun itu anak, kata Miss Yuni kan gitulah intinya gitu. Waktu itu akhirnya saya berasa Miss, iya ya selama ini perasaan saya untuk anak gitu loh Miss, saya korbankan semua untuk anak. Ternyata waktu saya di ICU saya nggak ditengok gitu loh Miss, saya nggak diperhatikan gitu. Akhirnya saya ya sudah gitu, saya lepaskan, wes terserah lah, Gusti Allah tahu kok saya udah pernah berjuang. Saya sekarang harus mikirkan diri saya sendiri, anak saya yang hasil pernikahan baru ini Miss, yang akan saya didik yang baik, akan saya perjuangkan lah intinya gitu loh Miss. Siap. Saya sudah nggak berharap dari anak saya itu, bahkan melahirkan saya sudah hampir 2 tahun ini Miss, saya udah nggak komunikasi. Saya soalnya apa Miss, setiap kali saya komunikasi hati saya sakit Miss. Tahu nggak Bu? Tahu nggak kenapa sakit? Karena Ibu sangat menyayanginya. Dan Ibu tidak akan rela, kalaupun suatu saat dia kembali, pasti Ibu akan menerimanya. Itu udah pasti. Cuman kita harus ambil waktu diri kita untuk menyenangkan diri kita. Karena dia yang ninggalin kita itu lebih bahagia daripada yang kita ditinggalin. Percaya nggak omongan saya? Oke, Miss. Mereka pergi itu bahagia. Mereka pergi itu bahagia. Tapi yang ditinggalkan itu loh yang terluka. Iya, Miss. Saya loh, bahasa kasarnya ya Miss, waktu itu sampai saya untuk dia beli susu itu loh Miss, saya istilahnya melacurkan diri kan, saya sampai istilahnya apalah gitu loh, saya nggak minta sama bapaknya seperak pun gitu loh Miss, nggak pernah saya minta gitu. Terus saya menikah pun, perjanjian nikah saya sama suami saya punya anak, saya bilang kalau kamu suka sama saya, kamu harus bisa terima anak saya bilang gitu. Soalnya saya bukan mencari suami, saya mencari bapak untuk anak saya bilang gitu. Untungnya ya suami saya tanggung jawab dan sayang sama saya gitu loh Miss, sama anak saya juga gitu loh. Cuman anak saya aja nggak tahu diri gitu loh Miss. Ayahnya yang sekarang ini loh Miss,
Tapi tahu nggak sekolah. sayang? Tahu nggak sayang? Kamu masih masih mending loh. Kamu disakiti anakmu tapi kamu mendapatkan suami yang sungguh luar biasa. Jaga dia. Jaga dia. Iya, alhamdulillah Miss. Ya. Alhamdulillah Dan saya Miss. dan maaf ya. Karena bagaimanapun juga untuk memberikan susu pada anakmu itu hasil dari kamu melacurkan dirimu, menjual dirimu. Iya, paham nggak? Miss Juni bukan ingin menghakimi, maaf ya. Uh, ini sebagai contoh kepada orang-orang yang lain sebenarnya. Apa yang kamu sampaikan adalah sebagai contoh ke orang lain bahwa nafkah yang dari hasil tidak jelas itu akan menimbulkan anak seperti ini. Biang keroknya kehidupan ini karena dia hasil dari apa sih? Hasil dari sampai kamu rela menjual diri demi masa depan dia. Sementara masa depan dia hancur karena darah yang mengalir dalam tubuhnya dari hasil sesuatu yang tidak benar. Ngerti nggak sayang? Jadi memang ini adalah waktu kamu mengikhlaskan, melepaskan. Artinya adalah kamu sudah melepas masa lalumu. Kamu orang hebat karena kamu bisa menemukan laki-laki yang sungguh luar biasa. Iya, alhamdulillah Miss. Jadi menurutku ini cara Tuhan untuk mengatur, dan ini cara Tuhan juga ngasih tahu ke kamu. Kamu rela melacurkan dirimu, menjual harga diri, menjual tubuhmu demi sesuap nasi anakmu. Tapi balasannya apa sayang? Ada nggak balasannya? Iya. Nggak ada. Kamu korbankan mati-matian tubuhmu demi anakmu. Dia menghargaimu nggak? Nggak ada. Terima kasih aja nggak ada. Bener kan? Perjuanganmu, tubuhmu dihabisin oleh laki-laki demi menafkahi anakmu. Ada nggak ucapan terima kasih dari anakmu? Nggak ada. No, kamu mati-matian mencari uang haram untuk anakmu. Terima kasihnya nggak ada kan? Malah kamu ditinggalkan begitu aja. Saya itu belum sampai istilahnya ya 4 tahun kan saya istilahnya kerja kayak gitu loh Miss. Tapi dalam kerja saya tuh kan saya selalu berdoa semoga ada istilahnya cowok atau laki-laki yang bisa tanggung jawab biar saya keluar dari sini gitu. Saya pun Miss aslinya juga nggak ada niatan gitu terjun ke dunia itu. Cuman waktu itu loh Miss, saya bingung gitu loh Miss. Posisi saya menyalahkan kamu sayang. Miss Juni tidak menyalahkan kamu. Artinya apa yang kamu lakukan sampai kamu melakukan apapun demi anakmu ada manfaatnya nggak? Bukan di masa lalu. Maksud saya adalah perjuanganmu itu loh. Perjuanganmu. Kamu itu ibu yang hebat. Ibu yang hebat menurut saya. Kamu rela melakukan apapun demi anakmu. Tapi perjuanganmu sia-sia nggak sih? Gitu loh. Benar nggak? Iya sih. Nggak sia-sia, Miss. Saya Miss. Dan ini satu hal, saat kamu selalu berdoa dan Tuhan jawab loh doamu. Tuhan jawab loh doamu sayang. Jawab Miss, makanya saya langsung nggak lama-lama 4 tahun gitu loh Miss, nggak sampai lama-lama gitu. Waktu itu gitu kan Miss. Terus saya juga dapat suami juga, dia tanggung jawab Miss. Apa namanya, kerja itu nggak cuma satu kerjaan Miss, 2 kerjaan dia kerjain supaya ini Miss mencukupi. Iya, apa yang orang lain punya anak saya harus punya. Anak saya tuh Miss di sekolah tuh Miss swasta, itu pun swasta bukan ecek-ecek Miss. Kalau di Surabaya tuh kayak istilahnya udah bagus lah gitu loh Miss. 1 bulannya 800.000 Miss, SPP-nya aja itu Miss. Suami saya mau apa yang dia minta Miss, baju tuh ya Miss ya, nggak ada yang sobek. Rata-rata baju cuma cingkrang sedikit, tapi suami saya tanggung jawab Miss. Susu terbaik biar otaknya encer, biar inilah gitu loh. Tapi waktu saya di rumah sakit itu Miss, Dek ini loh mamamu sakit, ini loh transfusi darah, kesini yo, barangkali kalau kamu kesini bisa semangat mamamu, katanya bilang gitu Miss. Tapi nggak ada Miss. Tahu Miss, sebelum saya dengar live-nya Miss Yuni itu, saya tuh di kamar itu Miss, tiap hari tuh kayak orang nggak ini Miss, kayak orang nggak punya semangat hidup gitu loh Miss. Kayak malas gitu loh Miss, mau mandi malas, mau sisiran malas gitu Miss, makan malas gitu. Tiap hari
Miss tahu. Saya kan gula darah itu loh Miss, diabetes itu loh Miss. Orang normal itu loh 140 Miss. Saya sampai 550 pernah Miss, 590 saya pernah Miss. Tapi saya nggak mati Miss, lucu loh Miss. Ya karena Tuhan atur hidupmu sayang. Iya, sampai tahu Miss, saya tuh sampai budak loh Miss. 1 tahun yang lalu karena apa Miss? Pagi saya minum obat tuh 8 Miss, siang nanti saya 9, mau tidur 12 biji. Itu tuh 4 bulan saya Miss, sampai saya rasa budak kuping saya tuh Miss. Lah setelah itu lihat labnya Miss Yuni, terus saya scroll yang motivasi lah gitu kan. Terus saya lihat pengalaman mbak-mbak, ternyata saya masih apa ya namanya, masih baik lah gitu loh, nasib saya masih agak sedikit baik lah gitu loh Miss, dibandingkan orang lain. Wow, keren. Iya, akhirnya Miss saya buang Miss obat itu, 1 kresek plastik itu saya buang. Saya tidak mau lagi, saya bilang badan saya harus sehat, saya harus sehat. Wah. Saya masih ada tanggung jawab anak saya yang satu ini, saya mau gedein dia, saya mau sukseskan dia. Suatu saat kalau dia masih rezeki saya, pasti pulang lah, entah itu dengan keadaan apa, saya bilang gitu. Betul. Tapi ini udah 2 tahun Miss, saya nggak pulang Miss. Maaf, merinding banget. Percaya nggak? Kalau dia bahagia, dia nggak akan cari ibu. Tapi kalau dia udah susah, dia akan mencarimu. Tenang aja. Itu pengalaman pertama dijadikan. Tapi gini Miss, saya lihat suami saya, kalau saya memang sudah nggak dibolehin kan lihat anunya itu loh Miss, apa story-nya, kontaknya saya memang nggak dibolehin. Soalnya apa Miss, setiap kali saya lihat story-nya saya kan nggak doyan makan Miss. Terus saya ngedrop gitu loh. Suami saya kan yang mantau gitu, IG-nya anunya itu, bocahnya itu kurus Miss. Dia hidup sama cowok itu tidak menikah, tapi Miss, apa namanya, yang punya anak bayi Miss. Lah disuruh pulang sama ayahnya, pulang, tapi nggak mau pulang dia Miss. Padahal tambah kusut gitu loh Miss. Ya biarin, ya biar dia tahu jadi seorang ibu, biarin. Terus? Iya, tambah kusut, pokoknya kayak beda lah Miss waktu dia tinggal di rumah saya ini Miss gitu loh, jauh gitu loh. Ya kan terawat bersamamu, tapi kan bahagia belum tentu harus terawat. Ini nyatanya dia bahagia kok dengan laki-laki walaupun tidak dinikahi. Kamu aja yang nikah baik-baik aja, nggak mau hidupnya sengsara. Kamu mencari laki-laki yang baik, anakmu malah turun derajat. Makanya Miss, padahal di lingkungan saya ini Miss, ya maaf,